Roma 9 ayat 5, Kolose pasal 2 ayat 9, Titus pasal 2 ayat 13 sampai 17, Ibrani 1 ayat 8 sampai dengan 10. Roh Kudus adalah Allah. Markus pasal 2 ayat 8, Yohanes 15 ayat 26, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 20. Menurut Bapak Ibu, kira-kira Kristus adalah sama dengan Bapa dalam bentuk apa nih? Substansi atau esensi? Silakan dijawab. Kira-kira Kristus ini sama dengan Allah Bapa dalam kondisi, dalam substansinya kah? Atau dalam esensinya? Substansi itu gimana Pak ya maksudnya? Baru siap makan, Papa sama Mama kuliah, Papa Substansi ini lebih kepada maksudnya itu lagi di mana? Pribadi, lebih kepada kepribadian. Terus kalau pulang bobo, esensi ini mungkin lebih ngomong kepada kehadiran. Excel selalu sehat, salam. Sehingga kalau kita lihat di sana Bapak Ibu, ada sebuah pendapat dari Arius. Dia bilang begini, dia mengajarkan bahwa Kristus itu sama dengan Bapa dalam substansi, namun Bapa lebih besar dari Kristus. Karena kenapa? Karena itu semua mengajarkan kesetaraan dalam substansi dan esensi. Jadi Arius ini memberikan sebuah pandangan. Izin Pak dosen, tadi pertanyaannya Yesus Kristus apa Pak? Pertanyaannya, apakah Kristus adalah sama dengan Bapa ini dalam bentuk substansi atau dalam esensi menurut Bapak ini? Izin menjawab Pak dosen. Ya. Kalau dalam substansi Yesus Kristus sama dengan Bapa itu adalah dalam substansi Pak. Tapi kalau dalam esensi itu dalam manusia Pak. Yesus Kristus itu manusia, itu esensinya Pak. Kalau Allah Bapa itu substansinya Pak. Oke. Baik. Kalau kita lihat kan, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, substansi ini berkaitan dengan inti atau pokok sebenarnya. Jadi yang tadi saya bilang, ini lebih kepada Kristus itu adalah Allah itu sendiri sebenarnya, adalah Bapa itu sendiri sebenarnya. Karena dia intinya kan. Kalau esensi kan lebih kepada objek, lebih kepada gagasan ataupun lebih kepada sebuah materi gitu Bapak Ibu. Sebuah ini. Dedi, biar enggak pelaksana. Lebih kepada seperti itu Bapak Ibu. Takutnya dibeli dewa. Sehingga kalau kita lihat di sini, Arius ini mengajarkan sebuah pandangan. Dia bilang bahwa Kristus sama dengan Bapa dalam substansinya. Substansi ini berarti intinya bahwa Kristus itu dan Bapa itu sama karena sama dalam, mereka adalah pribadi yang sama, yaitu Allah itu sendiri, gitu kan? Nah, sehingga dikatakan di sana karena itu semua mengajarkan kesetaraan dalam substansi. Sehingga Arius bilang sebagai cara yang tepat untuk menjelaskan Trinitas sebagai satu dalam esensi. Esensi kesatuan Allah dihubungkan dengan Ulangan 6 ayat 4. Jika 3 individu bersama dan terpisah satu sama lain. Tetapi hanya ada perbedaan pribadi antara esensi ilahi. Bandingkan dengan Yesaya 48 ayat 16. Bapa mengurapi Mesias dengan Roh Kudusnya untuk misinya. Bandingkan Yesaya 61 ayat 1. Coba kita lihat dulu Bapak Ibu Yesaya 48 ayat 16.
Yesaya 48 ayat yang ke 16. Bapak Ibu coba buka. Jadi di dalam Yesaya ini ngomong tentang bagaimana nubuatan Allah itu akan dilakukan oleh Allah itu sendiri melalui pribadinya yang turun dalam rupa sebagai seorang manusia. Sehingga dikatakan di sana, tiga pribadi adalah setara dalam otoritas. Meskipun istilah seperti generasi dan prosesi, Bapa dan Anak mengutus Roh Kudus. Namun, penting untuk kita menyadari bahwa ketiga pribadi adalah setara di dalam otoritas. Bapa diakui sebagai otoritas yang berotoritas yang paling tertinggi, 1 Korintus 8 ayat 6. Putra Allah juga diakui setara dengan Bapa dalam segala hal. Bandingkan dengan Yohanes 5 ayat 21 sampai 23. Kemudian demikian juga Roh Kudus diakui setara dengan Bapa dan Anak. Matius 12 ayat yang ke-31. Tritunggal atau Trinitas berarti ada tiga oknum, dalam hal ini pribadi, yang merupakan Allah. Yang pertama di sana Bapak Ibu, keilahian Allah Bapa. Ini bisa kita lihat di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6 dan membandingkannya dengan Matius 19 ayat 23 sampai 26, Matius 27 ayat 46, Markus 12 ayat 17. Ini di ayat-ayat ini berbicara tentang Allah Bapa itu sendiri. Kemudian ayat yang berikutnya Bapak Ibu di sini ini ngomong tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai anak. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11, Markus 2 ayat 8 sampai 10, Yohanes 19 ayat 7. Kemudian yang berikutnya berbicara tentang pribadi yang ketiga yaitu Roh Kudus. Kisah para Rasul 5 ayat 3 sampai 4, 1 Korintus 3 ayat 16 sampai dengan 17. Bahkan Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-8 juga bisa Bapak Ibu baca. Bahwa ketika Yesus meminta murid-murid untuk menunggu di Yerusalem, gelar yang diberikan kepada Allah yang pertama dimulai dengan kata roh. Allah adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Gelar yang kedua disebut sebagai juru selamat. Gelar ini dalam PB umumnya diterapkan kepada Yesus Kristus. Namun gelar ini juga digunakan bagi Allah yang bisa kita bandingkan dalam 1 Timotius 2 ayat 3, Titus 2 ayat 10 sampai dengan 13, kemudian Titus 3 ayat 4. Jadi tinggal kirim. Selanjutnya Bapak Ibu, gelar yang berikut yaitu Allah yang Maha Tinggi. Ini menyatakan bahwa Allah adalah yang paling tinggi, yang menunjukkan keunggulan Allah di atas segala ilah lain. Wahyu pasal 1 ayat 8, Wahyu pasal 21 ayat 6. Sebutan ini merupakan bentuk kiasan yang mempunyai arti mencakup segala sesuatu. Sehingga dengan demikian, baik awal maupun akhir harus dihubungkan dengan Allah itu sendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengertian mengenai Allah sebagai Sang Pencipta tadi. Bapak Ibu, kita istirahat dulu ya.